Dia adalah seorang pejuang dalam diam. Di balik ketenangan dan kedewasaan yang ia pancarkan, seringkali tersembunyi perjuangan besar yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Banyak orang melihatnya sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan seolah-olah hatinya terbuat dari batu. Namun, tanpa sepengetahuan banyak orang, di dalam dadanya sedang berkecamuk perang hebat melawan dirinya sendiri. Ada perasaan yang ingin meledak keluar, namun ia tahan. Ada kata-kata yang ingin ia ucapkan dengan lantang, namun ia simpan rapat-rapat di relung hatinya. Ada kerinduan yang ingin ia salurkan, namun ia tutup dengan lapisan baja. Setiap malam, ia bisa terdiam di hadapan layar ponselnya, membuka percakapan lalu menutupnya kembali, mengetik pesan panjang lalu menghapusnya tanpa pernah terkirim. 1000 kali dalam hati ia ingin mengatakan, "Aku merindukanmu," tetapi jari-jarinya tak pernah bergerak mengirimkan kata-kata itu. Ia takut terlihat terlalu antusias, terlalu peduli, atau bahkan takut pria itu akan salah paham dan menganggapnya mudah dimiliki hanya karena ia berani jujur. Maka, ia memilih untuk menahan semua rasa itu seorang diri, memendamnya dalam sunyi yang hanya ia sendiri yang tahu. Dalam diamnya, ia hanya ingin menanyakan hal-hal sederhana. "Kamu di mana?" Atau, "Apa kamu baik-baik saja?" Namun pertanyaan-pertanyaan yang tampak remeh itu terasa sangat berbahaya baginya. Ia khawatir perhatian kecil seperti itu akan dianggap berlebihan, bahkan mungkin membuat pria itu justru menjauh. Jadi, meskipun ia peduli setengah mati, ia tetap menutup mulutnya dan berpura-pura bahwa semuanya biasa saja, seolah tidak ada yang istimewa terjadi dalam hatinya. Ia juga menahan diri untuk tidak jujur tentang perasaannya, bukan karena ia enggan membuka diri, melainkan karena ia menjaga martabatnya. Ia tidak ingin menjadi wanita yang terlalu mudah mengungkapkan cinta, atau yang memberikan seluruh hatinya tanpa adanya kejelasan dari pihak pria. Ia butuh melihat usaha nyata, butuh merasakan keseriusan, dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian dalam memperjuangkan hubungan itu. Inilah yang sering tidak dipahami banyak pria, bahkan orang-orang di sekitarnya. Wanita seperti ini sebenarnya sedang berjuang, tetapi dengan cara yang sunyi. Ia bukanlah sosok tanpa perasaan, melainkan seseorang dengan perasaan yang begitu dalam, dan justru kedalaman itulah yang membuatnya harus lebih berhati-hati, lebih selektif, dan lebih menjaga jarak. Setiap langkah yang ia ambil selalu dipenuhi dengan pertimbangan matang. Apakah dia benar-benar peduli padaku? Apakah dia hanya mencari teman bicara sesaat? Apakah dia serius atau hanya main-main? Jika aku jujur, akankah dia menghargainya atau justru pergi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang terus berputar di kepalanya, membuatnya memilih untuk menahan diri. Dan perlu kamu ketahui, menahan diri bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa, sebuah disiplin besar untuk tidak menghubungi orang yang kamu sukai, dan keberanian yang besar untuk tidak menunjukkan kepedulian ketika hati justru ingin berlari mendekat. Wanita seperti ini sedang membangun tembok, bukan karena trauma semata, tetapi karena ia sadar bahwa hatinya terlalu berharga untuk diberikan secara sembarangan. Di tengah diamnya yang sunyi itu, ia sebenarnya sedang dilanda konflik batin yang dahsyat. Ia ingin terlihat tenang, tetapi hatinya gelisah. Ia ingin tampak kuat, tetapi sebenarnya rapuh. Ia ingin terlihat tidak peduli, tetapi segala sesuatu mengguncang jiwanya. Meski demikian, ia terus menjaga sikap, menjaga jarak yang aman, dan menjaga dirinya untuk tetap elegan, tetap berkualitas, dan tetap memiliki batasan yang jelas. Tidak semua wanita mampu melakukan ini. Banyak yang terbawa arus perasaan dan langsung mengumbar semuanya. Namun wanita model ini berbeda. Ia memiliki naluri yang tajam, tahu kapan harus melangkah maju, dan lebih tahu kapan harus menahan diri. Ada alasan besar di balik semua ini. Ia ingin memastikan bahwa jika ia jatuh cinta, ia jatuh pada orang yang tepat, pada seseorang yang tidak hanya membuatnya merasa istimewa, tetapi juga menghargai prosesnya, menghargai batas-batasnya, dan menghargai cara ia mencintai yang tidak berisik namun syarat makna. Wanita seperti ini tidak sedang memainkan permainan tarik ulur. Ia bukanlah tipe yang mencari perhatian dengan pura-pura cuek, dan ia sama sekali tidak manipulatif. Apa yang ia lakukan hanyalah menjaga martabatnya dan melindungi hatinya dari luka yang sama yang pernah membuatnya hancur di masa lalu. Ia paham bahwa cinta bukanlah tentang siapa yang lebih cepat mengungkapkan,
tetapi tentang siapa yang benar-benar hadir dan mampu menghargai. Jika kamu berjumpa dengan wanita yang berjuang dalam diam seperti ini, ketahuilah bahwa ia bukan tidak ingin mencintai. Ia hanya ingin memastikan bahwa cintanya jatuh ke tangan yang tepat, ke tangan yang mampu merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun ia tidak pernah secara terbuka mengakui perasaannya, bukan berarti tidak ada tanda-tanda yang bisa kamu tangkap. Wanita seperti ini tidak mengekspresikan cinta melalui kata-kata manis atau pengakuan langsung di siang bolong. Ia menunjukkannya melalui perilaku-perilaku mikro yang seringkali tidak disadari, kecuali oleh pria yang benar-benar peka dan jeli. Kediamannya bukanlah ketiadaan peduli, justru karena ia terlalu peduli, ia memilih untuk menunjukkan rasa itu dengan cara yang halus, penuh perhitungan, dan sangat hati-hati. Salah satu tanda paling jelas adalah kecemburuan yang ia sembunyikan dengan mati-matian. Ia mungkin tampak santai ketika melihat pria yang ia sukai dekat dengan wanita lain, tetapi di dalam dadanya, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia menahan diri untuk tidak bertanya, menahan diri agar tidak terbawa emosi, dan menahan diri agar tidak terlihat posesif. Ia tahu bahwa menunjukkan kecemburuan terlalu cepat bisa membuatnya terlihat emosional atau tidak dewasa. Maka ia memasang wajah tenang, tersenyum seolah tidak ada yang terjadi, padahal hatinya sedang bergejolak hebat. Ia cemburu, tetapi tetap elegan. Ia cemburu, tetapi tetap menjaga martabatnya. Tanda lainnya adalah perhatian-perhatian kecil yang sering ia bungkus dengan kalimat sederhana seperti, cuma iseng nanya, atau, oh, gak ada apa-apa, kok. Padahal, ia tidak iseng. Ia benar-benar peduli. Ia ingin tahu apakah kamu sudah makan, apakah kamu sudah pulang dengan selamat, apakah kamu lelah, atau apakah kamu baik-baik saja. Pertanyaan-pertanyaan ringan itu sebenarnya adalah bentuk perhatian yang tulus, yang ia sampaikan dengan cara yang tidak membuatmu merasa tertekan. Ia menyampaikan perasaan besar melalui hal-hal kecil karena ia tidak ingin terkesan berlebihan atau seperti sedang mengejar. Kadang, ia juga menunjukkan kemarahan, tetapi menariknya, saat ia marah, ia tidak pergi. Ia tetap ada, tetap mendengarkan, dan tetap peduli. Kemarahannya bukanlah untuk menjauh, melainkan untuk menunjukkan bahwa kamu penting baginya. Jika ia tidak peduli, untuk apa ia membuang energi untuk marah? Wanita seperti ini mungkin berkata dengan tegas, "Aku tidak apa-apa," sambil tetap mengingat detail-detail kecil tentang dirimu. Itu adalah bentuk cinta yang seringkali disalahartikan, cinta yang hadir dalam bentuk kepedulian defensif, bukan agresif. Ia juga sering mendekat tetapi takut salah langkah. Ia ingin hadir, ingin menemani, dan ingin terlibat dalam hidupmu, tetapi ia selalu memikirkan risiko. Kalau aku terlalu dekat, apakah dia akan takut? Apakah dia akan salah paham? Apakah aku akan terlihat terlalu berusaha? Keraguan-keraguan ini membuatnya mengambil langkah-langkah kecil, hati-hati, dan terukur. Ia tidak ingin menakuti pria yang ia sukai. Ia ingin membangun kedekatan secara perlahan, tetapi tetap menjaga ruang aman bagi dirinya sendiri. Semua ini dilakukan bukan karena ia sedang bermain tarik ulur, apalagi berniat memanipulasi. Wanita seperti ini tidak memiliki niat buruk sama sekali. Yang ia lakukan hanyalah mekanisme perlindungan diri. Ia pernah terluka, pernah dikecewakan, pernah dipermainkan, dan kini ia menjaga dirinya dengan cara yang lebih dewasa dan terencana. Ia tidak ingin terlihat lemah atau terlalu bergantung kepada siapapun. Ia ingin memastikan bahwa jika ia membuka hatinya, itu bukan untuk seseorang yang datang hanya untuk bersenang-senang sesaat. Hanya pria yang benar-benar peka yang mampu melihat sinyal-sinyal halus ini. Pria yang memperhatikan gerak-geriknya, nada suaranya, cara ia menatap, dan cara ia menahan diri. Pria yang tahu bahwa perhatian kecil itu bukanlah kebetulan, bahwa kecemburuan yang ditutupi itu bukanlah permainan, dan bahwa langkah mundurnya adalah bentuk menjaga diri, bukan bentuk penolakan. Wanita seperti ini memang tidak eksplisit, tetapi perasaannya sangat jelas jika kamu mau membacanya dengan hati. Ia mencintai dengan tenang, tanpa drama, tanpa paksaan, dan tanpa tuntutan. Cintanya dalam tetapi rapi, hangat tetapi tidak memaksa. Ia peduli, tetapi tidak menempatkan dirinya sebagai seseorang yang harus selalu diutamakan. Yang ia butuhkan hanyalah pria yang bisa menangkap sinyal-sinyal itu dan meresponsnya dengan ketulusan, bukan mengambil kesempatan atas kelembutannya.
Di balik setiap perhatian kecil, ada rasa sayang yang ia sembunyikan. Di balik setiap sikap santainya, ada kecemburuan yang ia redam. Di balik setiap diamnya, ada harapan besar yang ia simpan. Dan di balik semua itu, ada hati yang sebenarnya sangat ingin dipahami. Jika pria itu mampu melihatnya sebagai sinyal, bukan sebagai gangguan, maka ia akan menemukan salah satu bentuk cinta paling tulus dan matang yang jarang ditemui dalam hidup. Sekarang, mari kita telaah alasan psikologis di balik semua ini. Wanita yang memilih menahan rasa bukanlah sosok yang kurang percaya diri atau bingung dengan apa yang ia inginkan. Justru sebaliknya, ia adalah pribadi yang sangat sadar akan nilai dirinya. Ada alasan-alasan psikologis mendalam yang membuatnya lebih memilih menahan perasaan daripada mengumbar perasaan begitu saja. Alasan-alasan inilah yang membuatnya tampak tenang dari luar, meskipun hatinya penuh dengan ketegangan yang luar biasa. Pertama, ia takut diremehkan. Ini bukan sekadar kekhawatiran yang berlebihan. Ia telah melihat terlalu banyak cerita tentang wanita yang memberikan perhatian tulus dan akhirnya dianggap gampang, mudah ditaklukkan, atau dianggap tidak punya harga diri. Wanita seperti ini sangat memahami dinamika tersebut. Ia tahu bahwa menunjukkan perasaan terlalu cepat seringkali membuat pria salah paham, bukan merasa dihargai, tetapi justru merasa di atas angin. Dan wanita ini tidak mau berada dalam posisi yang membuatnya tampak mudah diraih. Ia ingin dihargai sebagai seseorang yang memiliki batasan, harga diri, dan standar yang jelas. Bukan karena ia ingin bermain-main, tetapi karena ia sadar bahwa orang yang tepat tidak akan pernah meremehkan kebaikannya. Itulah sebabnya ia memilih menahan rasa sambil mengamati apakah pria tersebut benar-benar pantas mendapatkan hatinya. Kedua, ia takut disia-siakan. Pengalaman adalah guru yang paling mahal, dan wanita seperti ini telah belajar banyak dari masa lalunya. Mungkin dulu ia pernah memberikan segalanya, perhatian, waktu, energi, dan hatinya, tetapi balasannya adalah pengkhianatan, ditinggalkan, atau tidak dianggap. Luka itu tidak hilang begitu saja. Ia melekat dan membentuk mekanisme pertahanan baru dalam dirinya. Kini, ia jauh lebih berhati-hati. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mencintai seseorang yang tidak mencintainya kembali. Ia memilih menahan perasaan hingga pria itu menunjukkan keseriusan yang nyata dan terukur. Baginya, hati bukan lagi sesuatu yang bisa diberikan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Ia memilih untuk melindungi dirinya terlebih dahulu sebelum melindungi orang lain, dan itu adalah bentuk perkembangan emosional yang dewasa. Ketiga, ia takut kehilangan kendali. Mengakui perasaan membuat seseorang terlihat rentan, dan wanita seperti ini sangat menyadari hal itu. Ia bisa terlihat kuat, mandiri, dan tegar di permukaan, tetapi ketika sudah melibatkan perasaan, seluruh benteng perlindungan itu bisa runtuh dalam sekejap. Ia tahu bahwa mengungkapkan perasaan berarti membuka pintu yang selama ini ia jaga dengan ketat, pintu yang tidak hanya berisi cinta, tetapi juga ketakutan, harapan, dan sisi rapuh yang jarang ia tunjukkan. Wanita kuat biasanya sangat berhati-hati menjaga sisi rentannya, karena sekali ia jatuh sedalam-dalamnya, dan sekali ia percaya sepenuhnya. Karena itulah ia tidak ingin membuka hati tanpa memastikan bahwa pria tersebut benar-benar pantas. Keempat, ia sedang menunggu kepastian. Ini bukan soal gengsi, bukan sikap jual mahal, dan bukan permainan psikologis yang rumit. Ia hanya ingin bukti nyata, tindakan yang konkret, dan ingin melihat apakah pria itu benar-benar serius atau hanya hadir ketika sedang butuh. Ia ingin tahu apakah pria itu mampu mengambil langkah pertama, mampu menunjukkan perhatian lebih dulu, dan mampu membuktikan bahwa hubungan ini penting baginya. Wanita seperti ini sangat menghargai usaha yang berimbang. Ia ingin melihat bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia ingin memahami apakah pria itu benar-benar ingin membangun hubungan jangka panjang atau hanya menikmati kehadirannya tanpa ada niat yang mendalam. Keseriusan dari pihak pria adalah hal yang ia butuhkan untuk merasa aman. Tanpa itu, ia memilih diam. Tanpa itu, ia memilih menahan diri. Dan semua alasan psikologis ini bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah hasil dari kedewasaan emosional, pembelajaran dari masa lalu, dan kemampuan untuk menghargai diri sendiri.
Wanita seperti ini tidak mudah jatuh cinta bukan karena ia tidak punya hati, tetapi karena hatinya terlalu berharga untuk diserahkan secara sembarangan. Di balik setiap rasa yang ia tahan, ada pertimbangan matang. Di balik setiap diam yang ia pilih, ada alasan yang kuat. Dan di balik setiap langkah mundur yang ia ambil, ada keinginan untuk memastikan bahwa ia sedang berjalan menuju arah yang benar. Mungkin kamu yang sedang menonton video ini saat ini sedang berada di posisi yang sama dengan wanita dalam cerita ini. Kamu sedang menahan rasa, menahan pesan yang tak terkirim, menahan kerinduan yang membara, menahan pengakuan yang terpendam, dan bahkan menahan diri untuk tidak menunjukkan betapa besar perhatianmu. Kamu diam bukan karena tidak punya perasaan, tetapi justru karena perasaanmu terlalu besar untuk diungkapkan secara sembarangan. Mungkin setiap malam kamu ingin mengirim pesan, hanya sekadar bertanya apakah dia sudah makan, apakah dia tiba dengan selamat, atau apakah harinya berjalan dengan baik. Tetapi kamu takut jika kamu terlihat terlalu mudah, takut jika perasaanmu dianggap remeh, dan takut jika kamu memperlihatkan sisi lembutmu sebelum mengetahui apakah dia memang layak menerimanya. Kamu mungkin bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku harus menahan diri seperti ini? Mengapa perasaanku harus aku simpan sendiri? Jawabannya sederhana, karena kamu telah belajar dari kehidupan. Kamu sudah paham bahwa perasaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan tidak semua orang pantas mendapatkannya, tidak semua orang bisa menjaganya, dan tidak semua orang mampu menghargainya. Sebelum titik ini, mungkin kamu pernah memberikan hati kepada seseorang yang tidak tahu cara menjaganya. Mungkin kamu pernah memberikan perhatian kepada orang yang menganggapnya sebagai hal sepele. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang yang justru membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Luka-luka itu tidak hilang begitu saja. Ia membentukmu menjadi pribadi yang sekarang lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih sadar akan harga dirimu. Jadi, jika saat ini kamu sedang menahan rasa, aku ingin kamu tahu satu hal, itu bukanlah kelemahan. Itu bukan tanda bahwa kamu penakut atau tidak berani jujur. Justru itu adalah tanda bahwa kamu semakin dewasa dalam mencintai. Kamu mencintai dengan lebih bijak, memberi ruang bagi dirimu sendiri, dan menjaga hatimu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Itu adalah bentuk kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Menahan perasaan tidaklah mudah. Butuh keberanian luar biasa untuk tidak menghubungi orang yang kamu sukai, padahal kamu sangat ingin. Butuh kontrol diri yang kuat untuk tidak menunjukkan betapa besar kepedulianmu. Butuh kedewasaan untuk menahan diri, bukan karena kamu tidak ingin mencintai, tetapi karena kamu ingin mencintai dengan cara yang benar, dengan cara yang seimbang dan penuh martabat. Jika kamu sedang berada dalam fase ini, percayalah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama, dan apa yang kamu lakukan hari ini adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Kamu sedang menjaga harga dirimu, menjaga emosimu, dan menjaga masa depan hatimu. Ingatlah selalu, perasaanmu sangat berharga, jauh lebih berharga dari yang kamu kira. Jangan berikan pada orang yang hanya datang sesekali, bukan pada orang yang hanya hadir ketika butuh, dan bukan pada orang yang tidak tahu apa arti kehadiranmu. Berikan hanya kepada seseorang yang menunjukkan keseriusan nyata, seseorang yang benar-benar menghargaimu, dan seseorang yang tidak melihatmu sebagai pilihan, tetapi sebagai prioritas utama. Dan jika saat ini kamu masih menunggu dia mengambil langkah lebih dulu, menunggu dia menunjukkan usaha, atau menunggu dia memberikan kepastian, itu tidaklah salah. Itu bukan gengsi dan itu bukan drama, itu adalah hakmu. Kamu berhak untuk tahu apakah dia sungguh-sungguh, apakah perasaanmu layak diberikan, dan apakah dia layak untuk menerima cintamu. Karena cinta yang matang bukanlah tentang siapa yang lebih cepat mengungkapkan, tetapi tentang siapa yang benar-benar siap merawat perasaan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi, untuk kamu yang sedang menahan rasa, banggalah pada dirimu. Kamu bukan sedang memadamkan cinta, tetapi sedang mengarahkannya dengan bijak. Kamu bukan sedang menghindari perasaan, tetapi sedang memilih tempat yang tepat untuk menaruhnya. Pada akhirnya, menahan rasa bukanlah tentang menunda cinta, tetapi memastikan bahwa ketika kamu akhirnya memberi, kamu memberikannya kepada seseorang yang tidak hanya menerima, tetapi juga mampu menjaganya dengan sepenuh hati. Ada satu hal yang jarang disadari oleh banyak pria. Wanita yang mampu menahan perasaannya dengan cara yang tenang, elegan,
dan penuh kendali adalah wanita yang benar-benar langka. Dia bukanlah tipe yang terburu-buru mengungkapkan suka, bukan yang memaksakan perhatian, dan bukan yang sibuk meyakinkanmu untuk memilihnya. Justru karena ia memiliki perasaan yang begitu dalam, ia memilih untuk tidak tergesa-gesa. Karena perasaan yang besar selalu datang bersama rasa takut yang besar, takut salah memberi hati, takut disalahpahami, dan takut mencintai orang yang tidak siap menjaga dirinya. Wanita seperti ini mencintai bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sikap dan tindakan nyata. Ia menunjukkan perasaannya melalui cara ia mendengarkanmu dengan penuh perhatian, cara ia selalu ada ketika kamu butuh tempat untuk bercerita, dan cara ia memahamimu tanpa harus kamu jelaskan panjang lebar. Namun, ia tidak akan pernah menuntutmu untuk membalasnya dengan cara yang sama. Ia tidak ingin kamu merasa terikat, terpaksa, atau berhutang perasaan. Cintanya tulus tetapi juga dewasa, karena itulah ia bisa menahan diri meskipun hatinya ingin lebih dekat denganmu. Ia menunggu bukan karena ia tidak punya pilihan, justru sebaliknya, mungkin ia memiliki banyak kesempatan. Banyak yang mendekatinya, banyak yang ingin memilikinya, tetapi ia tahu bahwa cinta bukan tentang siapa yang datang paling cepat, melainkan siapa yang datang dengan niat yang paling tulus dan jernih. Ia memilih berhati-hati karena ia tahu apa yang ia berikan bukanlah hal kecil. Ia ingin hatinya jatuh pada orang yang tepat, orang yang bisa menghargai kedalaman perasaannya, bukan hanya kecantikannya. Ia ingin mencintai tanpa takut kehilangan dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, wanita seperti ini juga membutuhkan pria yang berani melihat lebih dalam, pria yang tidak hanya membaca kata-kata di bibirnya, tetapi juga memahami bahasa tenang dalam sikapnya. Pria yang tidak hanya menilai dari respons cepat, tetapi memahami bahwa diam pun bisa penuh dengan makna yang mendalam. Yang ia butuhkan bukanlah seorang pahlawan, bukan sosok yang sempurna tanpa celah, tetapi pria yang datang dengan niat baik dan hati yang jujur. Dan bila pria itu akhirnya benar-benar melihatmu, bila dia mulai menghargai kehadiranmu, memahami perasaanmu, dan datang tanpa bermain-main, tanpa ragu, dan tanpa setengah hati, disitulah saatnya kamu layak membuka hatimu. Karena ketika seseorang datang dengan ketulusan, bukan sebagai permainan, bukan sebagai pelarian, tetapi benar-benar sebagai pilihan yang sadar, itu adalah momen yang pantas kamu sambut dengan lapang dada. Hati seorang wanita bukanlah pintu yang bisa dibuka kapan saja oleh siapa saja. Ia adalah ruang sakral yang dijaga dengan kesadaran penuh, dengan luka-luka lama yang telah ia sembuhkan sendiri, dan dengan harapan-harapan yang ia bentuk secara diam-diam. Jadi, ketika akhirnya kamu memutuskan untuk membuka ruang itu, lakukanlah dengan keyakinan yang teguh. Biarkan dia masuk bukan karena kamu takut sendiri, tetapi karena kamu melihat masa depan yang bisa kalian bangun bersama, sebuah masa depan yang kokoh dan penuh makna. Wanita yang mencintai dengan elegan seperti ini tidak meminta banyak hal. Ia hanya ingin dihargai, dipahami, dan ditemui dengan ketulusan yang sejajar. Dan ketika kamu membalasnya dengan hati yang setara, disitulah cinta berubah menjadi sesuatu yang indah, dewasa, dan mampu bertahan lama melampaui waktu. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu yang dalam-dalam dirimu, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Ceritakan apa yang pernah kamu rasakan atau apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Kamu tidak sendirian, karena banyak orang yang mungkin sedang mengalami dinamika yang sama. Jika kamu merasa konten seperti ini penting untuk terus dibahas, klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas seputar cinta, psikologi, dan perjalanan menjadi pribadi yang lebih kuat. Bagikan juga video ini kepada temanmu yang mungkin sedang menahan rasa, agar mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang salah, melainkan sebuah langkah bijak dalam menjaga hati. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus belajar bersama tentang hati, cinta, dan kedewasaan. Tetap semangat, pria cerdas!